Halo, selamat datang kembali ke channel saya. Anda pasti sering melihat sayuran ada di samping saya ini. Sayuran ini sedikit pahit, namanya sawi pahit. Anda jangan memandang remeh sayuran sawi pahit ini karena sayur ini mengandung banyak kandungan gizi dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sawi pahit ini mengandung klorofil yang sangat tinggi sehingga dia bisa mendetoks organ hati sekaligus darah kita dari logam berat, pestisida maupun kimia yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, sawi pahit ini juga mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan sawi pahit ini bisa untuk menghambat radikal bebas. Dan dalam salah satu penelitiannya, sawi pahit ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mencegah kanker. Sawi pahit ini juga bisa membantu menurunkan kolesterol, mencegah diabetes, nah kemudian menjaga mata dan juga kulit kita karena dia mengandung vitamin A yang sangat tinggi. Nah, biasanya kalau kita mau makan sawi pahit ini banyak caranya, bisa kita tumis begitu saja, bisa kita tumis dengan daging maupun kita jadikan salad. Namun hari ini saya akan membuat sawi pahit ini menjadi sayur asin. Nah, sayur asin ini biasanya banyak dijual di pasaran, namun karena saya juga kurang jelas kadang dijual di pasaran itu isinya apa, zat-zat yang ditaruh di dalam apa, jadi saya lebih suka membuatnya sendiri karena menurut saya akan lebih higienis dan juga lebih jelas bahan-bahannya. Nanti saya akan membagikan resep menu bebek sayur asin dengan memakai sayur asin buatan saya sendiri. Oke, sebelum kita ke dapur, ingat ya, subscribe, like, share, komen, dan hidupkan tanda loncengnya ya. Nah, jadi hari ini saya mau membuat 2 batang ini ya, 2 batang sayur asin dengan 2 batang sawi pahit ini. Nah, jadi kalau kita mau milih sawi pahit itu, kita harus milih yang bagian bawahnya agak gede dan bulat seperti itu ya. Jadi kalau kita ke pasar, orang tuh suka bilang yang ada telurnya. Biasanya kalau restoran, mereka tidak akan memakai daunnya lagi, mereka akan buang kalau di restoran. Tapi kalau kita akan pakai semuanya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sawi yang baru kita beli dari pasar ini harus kita cuci dulu untuk bersihkan debu-debunya dari kotoran-kotoran. Oke, ini cara bersihkannya gampang aja ya. Jadi hanya perlu dia gosok-gosok sedikit lah. Terus dalamnya kita hanya perlu menggosok-gosok sedikit seperti ini. Cukup hanya untuk membersihkan debu-debunya ya. Biasanya saya suka membersihkannya 2 kali. Sesudah dicuci bersih, sawi pahit ini harus kita keringkan ya. Biasanya kita angin-anginkan, nggak perlu langsung di bawah matahari, yang penting ada tempat untuk gantung saja. Nah, diangin-anginkan sampai kering, nggak agak layu. Biasanya 1 hari, jadi kalau misalnya besok pagi mau buat, hari ini sudah harus kita keringkan dan kita angin-anginkan selama 1 hari. Jadi ini adalah hasil yang saya jemur ya selama 1 hari. Jadi kira-kira layunya seperti ini. Ya, sesudah dijemur 1 hari seperti ini ya. Oke. Nah,
Nah, ini bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sayur asin. Yang pertama adalah gula aren. Gula aren ini 50 gram. Jadi kalau misalnya kita punya sawi pahit 1 kilo, kita pakai gula aren 50 gram. Dan kemudian ada tepung beras. Tepung berasnya kita pakai 5% dari berat sawi pahit. Jadi tepung berasnya 5 gram doang, karena 5%. Dan kemudian ada garam. Garam ini kita pakai 10% dari berat sawi pahit. Jadi garam ini kita pakai 1 on, karena sawi pahitnya 1 kilo. Nah, gula yang kita pakai itu bukan gula yang terlalu halus ya. Jadi ini gulanya agak kasar dikit, tapi juga tidak terlalu kasar. Jadi bukan gula yang biasa kita pakai di meja ya. Oke, jadi kurang seperti ini teksturnya. Nah, kemudian ada tebu. Nah, tebu ini saya pakai ya lebih kurang 3 ruas kayak gini lah ya. Saya pakai tebu. Oke. Nah, kemudian kita harus sediakan 1 toples untuk mengisi sawi pahit ini nantinya. Sebagai tambahan, jika kalian di rumah ada sering masak nasi, jadi kan ada cucian berasnya ya. Nah, cucian berasnya itu tidak usah dibuang. Nah, itu bisa sebagai pengganti tepung beras untuk membuat sayur asin ini. Jadi kalau sudah pakai air cucian beras, maka tidak perlu memakai tepung beras lagi. Hari ini saya memakai tepung beras karena saya tidak memasak nasi. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah gula aren ini kita akan masak dengan air ya. Kita larutkan dulu dengan garam-garamnya 50 gram ya, jadi setengahnya. Ya, setengah garam tadi kita pakai untuk campur gula aren, kemudian campur air. Kita masak ya sebentar, dilarutkan. Airnya secukupnya saja, yang penting cukup garam dan gula arennya larut saja. Nah, sembari menunggu larut, kita olah dulu tebunya. Jadi tebunya ini kita belah dua ya. Nah, sebelah dua kita geprek sebentar seperti ini. Seperti ini aja. Oke, cukup. Nah, tebu ini siap kita gunakan ya. Oke, ini udah mendidih dan sudah larut semuanya ya. Kita matikan apinya. Kita biarkan aja sebentar, kasih agak dingin dulu. Nah, nanti kita pakai. Nah, sekarang kita akan mengolah sawi pahitnya ini ya. Ini karena gede banget, jadi nanti nggak bisa masuk toples, saya belah dua dulu. Nah, sekarang kita ambil sisa garamnya, kita masukin ya ke dalam. Masa kita oles-oleskan ke sawi ini seperti ini saja. Ya, kalau ada yang kayak gini, tidak ada dalam-dalam, kita buka. Nah, kita oleskan. Oke, cukup gitu aja.
Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kita akan ke step selanjutnya. Nah, ini tadi gula aren sama garam yang kita rebus tadi, kita tes dulu suhunya ya. Oke, masih panas. Kita bisa tambahkan sedikit air ya, kasih agak dingin. Kita tambahkan air. Oke. Nah, kita tes dulu suhunya. Oke ya, udah dingin. Nah, kemudian tepung beras tadi kita campurkan ke dalam. Kita larutkan. Jadi tepung beras ini kalau mau dilarutkan jangan yang panas-panas ya, nanti malah jadi lem. Jadi kita campurkan ketika suhu air ini sudah agak dingin. Kita larutkan seperti ini aja. Oke, ini siap kita masukkan ke dalam toples. Nah, sekarang kita akan menyusun sawi pahit ini ke dalam toples ini. Toples ini bisa kalian mau pakai apa aja boleh ya. Kebetulan saya pakai yang seperti ini. Kita masukkan tebunya sebagian. Kasih padat. Masukkan tebu lagi, jadi lapis berlapis. Oke, nah kita padatkan. Sisa garamnya kita masukkan ke dalam. Jadi sisa garam yang tadi jatuh ke baskom yang kita buat tadi ini kita masukkan dulu ke dalam. Nah, sesudah itu air gula aren sama air garam tadi juga kita tuang ke sini. Semuanya ya. Nah, ini kan airnya cuma setengah ya, jadi nggak cukup. Jadi kita harus tambahkan air bersih biasa aja sampai dia menutupin sayur sawi ini. Cukup sampai dia menutupinya saja. Oke, nah ini udah aku tutup semua. Nah, kemudian tadi kan masih ada sisa garam nih yang belum kepake. Nah, kita taburkan lagi semua ke atasnya. Nah, kemudian ini kita harus kasih pemberat, jadi dia nggak akan ngapung ke atas. Jadi dia juga nggak ada udaranya nanti. Nah, pemberat ini biasanya saya pakai mangkuk seperti ini, saya isi air lagi. Nah, saya akan masukkan ke dalamnya. Fungsinya sebagai pemberat ya. Kalau nggak ada, pakai batu juga bisa. Yang penting dia fungsinya untuk sebagai pemberat. Nah, ini kalau sebelum kita tutup, kita harus melapisinya dengan plastik ya, supaya udaranya tidak masuk. Biasanya saya akan melapisinya dengan plastik wrap seperti ini. Saya akan melapisinya 2 kali.
kita tutup. Oke, jadi proses pembuatan sayur sawi ini sudah selesai. Kita tunggu 7 sampai 14 hari kemudian. Jadi ini yang sudah direndam selama 10 hari ya. Ini saya kasih lihat hasilnya. Bagus kan? Ini kita keluarkan aja semua nih sekalian, nanti saya mau buat menu bebek sayur asin. Kebetulan ini saya lagi pulang kampung, jadi lagi mau masak-masak. Berikut adalah bahan-bahan yang dipakai untuk memasak bebek sayur asin. Yang pertama, bebek 1 ekor. Ini bebeknya ukurannya lebih kurang 1 kilo. Ini sudah saya bersihkan dan sudah saya potong kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian bahan kedua adalah daun bawang secukupnya. Kemudian ini ada jahe, irisan jahe lebih kurang 4 iris seperti ini. Nah, ini fungsinya nanti saya mau pakai untuk merebus daging bebek ini dulu sebelum dimasak. Kemudian bahan berikutnya adalah tomat. Tomat ini saya pakai 2 biji dan saya sudah potong masing-masing 1 tomat saya potong menjadi 4 bagian. Ini isinya 2 tomat ya. Nah, bagi orang yang suka makan asam, maka boleh menambahkan asam potong seperti ini. Kalau mau nambahin 2 iris cukup, tapi saya hari ini tidak memakai asam potong ini, saya hanya memberikan informasi jika Anda yang suka makan lebih asam lagi, Anda boleh menambahkan asam potong 2 biji seperti ini. Tapi kalau untuk yang ada sakit mah, jadi tidak disarankan makan yang terlalu asam ya. Hari ini saya tidak pakai, saya hanya kasih tahu aja. Ada bengkuang 1 biji. Bengkuangnya ini sudah saya potong 4. Nah, kemudian ada ini namanya asinan buah plum. Saya pakai 1 biji. Jadi kalau Anda mau beli, biasanya ada di toko-toko jual bahan kue ada, atau di Tokopedia cuma ada klik asinan buah plum, biasanya keluar kok. Lada biji seperti ini, lebih kurang 1,5 sendok kecil seperti ini. Lengkuas ya, lebih kurang seperti ini, saya sudah geprek. Di lengkuasnya digeprek sedikit ya, kasih pengen aja. Oke. Dan kemudian ini adalah bahan utamanya, yaitu sayur asin yang kita buat sendiri tadi. Nah, hari ini saya akan memakai 2 pokok sayur asin seperti ini. Garam secukupnya. Garam ini nanti dites dulu ya waktu masak. Kalau sudah cukup asin nggak usah tambah garam. Tapi kalau serasa masih kurang asin, Anda tambahkan garam secukupnya sesuai selera Anda. Dan ada satu bahan lagi, yaitu Anda boleh menambahkan micin ataupun kaldu ayam sesuai selera Anda. Tapi kalau Anda ingin makan sehat, micin dan kaldu ayam tidak perlu ditaruh. Jadi sayur asinnya ini yang tadi yang sudah kita buat itu sebelum kita masak, ini harus cuci dulu dengan air bersih ya, lebih kurang 4 kali.
Nah, ini cuci selanjutnya kita kopek-kopek ya, seperti ini. Sekali lagi. Kali ini kita akan potong-potong ya. Yang bagian ujungnya bisa dibuang sedikit. Jadi ini sesudah dipotong-potong ya, penampakannya seperti ini. Jadi lada putih tadi itu saya sudah bilas sebentar. Nah, kemudian ini mau kita hancurkan sedikit aja ya, seperti ini. Oke, cukup ya. Biar aromanya agak keluar. Nah, biasanya saya akan masukkan ke alat seperti ini ya. Jadi nanti saya akan cemplungin pas saya masak. Jadi biar ampasnya itu tidak ada, maksudnya biar tidak ada ampas sih saya masukkan ke alat seperti ini. Biasanya ini orang untuk masak teh. Anda boleh cari di Tokopedia atau di supermarket ada jual alat seperti ini. Oke, nah ini kita akan masak bebeknya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus merebus bebeknya dulu ya. Jadi untuk membuang amis yang ada di daging bebek itu, kita harus merebusnya sekali, hanya perlu dididihkan sebentar. Nah, kemudian kita buang airnya, bebek itu baru kita masak. Jadi bahannya yang tadi yaitu jahe dan daun bawangnya kita masukin. Nah, kita didihkan dulu ya. Nanti sesudah mendidih baru kita masukkan daging bebeknya. Oke, ini udah mendidih airnya, kita masukin bebeknya. Ini direbus 1 menit saja cukup ya. Ini udah 1 menit, kita sudah bisa angkat. Sebentar saja untuk hilangin bau amisnya. Nanti daun bawang sama jahenya kita nggak pakai lagi ya. Ini saya masukkan bebeknya ke air bersih ya. Jadi ini bebeknya ini tadi yang habis direbus, saya sudah cuci lagi sekali lagi ya untuk menghilangkan bau amisnya. Daun bawang dan jahenya kita keluarkan. Kemudian kita masukkan sayur asinnya semua. Bengkuang 1 biji. Tomat 2 biji. Lengkuas yang sudah digeprek. Asin amplam. Oke, yang terakhir kita masukkan lada ya. Masuk aja seperti ini. Oke, ditutup. Ini masak sampai matang. Kalau masak bebek itu lebih kurang 2 jam. Ini bebeknya sudah jadi kita tambahkan sedikit gula. Bukan seperti ini ya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian tambahkan sedikit garam. Oke.
Ini sudah siap dihidangkan. Jadi ini sudah saya pindahkan ke mangkuk sebagian ya. Nah, lihat tuh. Bagus banget kan? Oke, saya akan mengakhiri video saya hari ini. Semoga Anda semua menyukainya. Saya tunggu komen dan pertanyaannya ya. Bye-bye. Enak.